Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun masih untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya masih tidak memiliki topik yang akan saya bahas ataupun yang akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apa yang ingin disampaikan ketika diri saya mengambil kartu tersebut? Kita lihat, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan masih menerima satu bentuk pergerakan, yang dimana bentuk pergerakan itu berupa kemanipulatifan ataupun pertengkaran. Bukan hanya kemanipulatifan ataupun pertengkaran yang masih diterima oleh satu energi tersebut. Satu energi tersebut seakan-akan merasa seperti orang yang begitu sangat gelisah dan ketakutan.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain seakan-akan penuh dengan kebusukan, yang dimana kebusukan itu selalu ditutupi, tetapi ketika kebusukan itu muncul ke permukaan, seakan-akan pihak lain memberikan satu celah agar kebusukan itu bisa menyudutkan orang lain. Pihak lain yang memberikan kebusukan, pihak lain yang melakukan kebusukan, tetapi menyudutkan orang lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran dan perasaan ataupun kondisi batin kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu sepertinya pemikiran kamu sedang tidak jernih. Di mana ketika pemikiran kamu sedang tidak jernih, memberikan dampak negatif terhadap kondisi perasaan kamu, yang dimana kondisi perasaan kamu itu tidak tenang dan ketakutan. Ada satu faktor yang membuat pemikiran kamu itu tidak dapat berpikir secara jernih. Apakah masih berkaitan terhadap seseorang yang telah menyakiti diri kamu, tetapi masih memberikan diri kamu suatu komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut menuntut sesuatu hal, dimana ketika menuntut sesuatu hal menimbulkan suatu pertengkaran. Atau bisa saja ketika diri saya mengatakan pemikiran kamu tidak berada di dalam kondisi yang benar-benar jernih, ada satu kebusukan yang muncul ke permukaan, di mana ketika kebusukan itu muncul ke permukaan, kamu mencoba untuk memberikan suatu komunikasi, tetapi komunikasi tersebut menyalahkan diri kamu. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah perkataan saya itu kamu membenarkan atau mungkin tidak kamu benarkan? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya itu kamu benarkan, kamu angkat. Tetapi kalau memang perkataan saya itu tidak kamu benarkan, tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya mencoba untuk memainkan kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil satu persatu secara acak. Begitu saya mengambil secara acak, rupanya kartu pertama muncul kartu The Moon.
yang dimana menggambarkan atau membuktikan berbagai kebusukan sudah kamu ketahui, tetapi kebusukan tersebut seakan-akan menyudutkan diri kamu, dan kebusukan itu diciptakan oleh seseorang untuk menggiring berbagai opini yang dimana opini tersebut belum belum tentu bersifat fakta. Itu yang saya lihat. Karena kartu yang saya pegang ini kartu yang berunsurkan air, yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kenapa ketika diri saya selalu mengatakan ada kebusukan, pasti keluar 3 zodiak yang saya katakan tadi? Apakah 3 zodiak itu selalu menggambarkan kondisi manusia tersebut yang terlalu licik, terlalu pendiam, terlalu misterius, terlalu pelit, atau memang kebalikannya? Karena bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan kehadiran manusia itu di dalam kehidupan kamu. Di dalam kehidupan kamu, Wak Geng, menimbulkan berbagai kemanipulatifan. Kamu yang berusaha untuk menciptakan suatu kedamaian di dalam hubungan kamu, tetapi manusia itu menciptakan yang namanya lubang neraka. Wajar dia menciptakan lubang neraka karena manusia itu tidak memiliki otak. Itu dia. Ini manusia, kalau saya mengategorikan sifat atau karakternya seperti ular. Kenapa saya mengatakan seperti ular? Mungkin perasaan sensitif. Tetapi perasaan sensitif itu dijadikan sebagai senjata agar diri dia bisa lebih mendominasi untuk mencari keuntungan terhadap diri kamu, agar diri kamu lebih mendominasi untuk memberikan suatu keadaan yang dimana keadaan itu selalu memahami kondisi diri dia. Bagaimana? Apakah perkataan yang barusan saya katakan cocok menurut logika kamu? Atau memang perkataan saya tadi tidak cocok terhadap logika kamu? Saya tidak mau mengarah terhadap perasaan. Saya selalu mengarah terhadap logika, karena kalau saya mengarah terhadap kondisi perasaan, mungkin perasaan itu akan selalu membuat seseorang akan bodoh. Boleh mempergunakan perasaan, tetapi perasaan yang selalu ingin dipergunakan melihat seseorang apabila kita ingin mempergunakan perasaan. Kalau kita lebih mendominasi untuk memberikan suatu perasaan terhadap orang lain, kalau orang lain tidak merespon perasaan yang kita berikan secara tulus, itu saya kategorikan manusia yang luar biasa. Ngapain pula kita menciptakan suatu kedamaian atau kebahagiaan terhadap orang lain kalau orang lain di dalam pemikirannya masih bersifat iblis? Percuma. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk memberikan suatu ketenangan terhadap pasangan kamu, kalau pasangan kamu itu tidak bisa menghargai apa yang kamu lakukan, lebih baik kamu buang ke laut. Kamu masukkan ke goni, kamu ikat, kamu buang ke tong sampah. Biar dilalerin sama lalat. Biar dijilat sama anjing. Karena ketika kita memperjuangkan seseorang, itu sudah memakan berbagai aspek. Tidak main-main kalau kita memperjuangkan kondisi perasaan terhadap orang yang kita cintai.
memakan pemikiran, memakan kondisi fisik, memakan waktu, semua terbuang dengan percuma. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti ketika diri saya mengatakan buang manusia itu ke tong sampah. Tidak. Tetapi saya berbicara seperti itu karena kartu yang saya pegang ini sesuai dengan kenyataan yang kamu alami selama ini. Kalau dia memiliki otak terhadap diri kamu, kalau dia bisa menghargai diri kamu selayaknya sebagai pasangan, di dalam hubungan tidak ada saling menutupi atau menyimpan suatu kebusukan. Masih mending kebusukan yang disimpan itu berbuat baik. Salah satunya menyimpan materi yang dimana materi tersebut disimpan untuk dipergunakan apabila ada kebutuhan di luar dari dugaan. Ini kebusukan yang disimpan berupa pengkhianatan. Untuk apa dipertahankan? Bagaimana gibahan saya? Cocok kam rasa? Sekali-sekali gak wak geng, kalau saya menggibah, lengkapin dulu cemilan kamu atau serumput kopi agar lebih enak kamu mendengarkan perkataan gibahan saya. Kamu mendengar sambil mencemil makanan atau snack kan enak. Walaupun terkadang membuat diri saya harus ngos-ngosan untuk memberikan suatu informasi, setidaknya ada suatu kebanggaan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu agar diri kamu tidak terlalu mendominasi terhadap perasaan. Itu yang saya ingin sampaikan terhadap diri kamu, karena saya sudah terlalu capek untuk membaca berbagai komentar yang kalian berikan. Sekali-sekali berikan saya suatu komentar, Kak, saya sudah move on. Tolong doakan agar kehidupan saya ke depannya bisa lebih baik. Itu enak untuk didengar, untuk dibaca. Ini tidak. Komentar yang dimana komentar itu bukan memberikan suatu motivasi agar bisa menciptakan suatu perubahan, tetapi masih menyimpan kondisi sakit hati. Apa keuntungan diri kamu menyimpan sakit hati tersebut? Apakah isi ATM kamu langsung terisi 3M, 2M, 5 miliar? Saya rasa tidak kan? Bagaimana mungkin berkat dari Sang Pencipta bisa turun terhadap diri kamu kalau berkat tersebut masih lebih tinggi dari rasa sakit hati yang kamu simpan? Kamu mengharapkan berkat dari Sang Pencipta. Kondisi perasaan kamu aja masih menyimpan dendam. Buang dulu dendam kamu, biar Sang Pencipta bisa bergerak secara perlahan-lahan. Biar Sang Pencipta menjawab komunikasi yang kamu lakukan secara batin kamu tersebut. Saya kok jadi curhat? Saya kok jadi berbicara di luar dari topik, berbicara di luar dari kartu yang saya pegang ini? The Moon. Saya mengakui orang yang kamu prioritaskan itu adalah iblis. Kenapa? Karena manusia itu bisa saja sudah memberikan diri kamu berbagai rasa ketakutan atau bahaya. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengesampingkan posisi energi kamu lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut di malam hari ini. Kartu The Moon ini berbicara dari sisi lainnya, yang dimana sisi lain tersebut ada sesuatu hal yang harus kamu terima, atau ada sesuatu kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini, yang tanpa kamu ketahui tetapi datang
terhadap diri kamu dan membuat diri kamu merasa terkejut kabar itu dari orang yang menyakiti diri kamu dari berbagai kebusukan yang disimpan. Saya belum bisa memastikan kabar itu seperti apa karena kartu pertama yang masih saya buka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berupa kegelisahan atau nasib atau perubahan. 3 arti yang saya ambil ketika saya mengangkat kartu The Wheel of Fortune. Kalau saya mencoba untuk mengambil 2 arti dari ketiga arti yang saya katakan tadi, kegelisahan atau nasib, sepertinya sesuatu hal yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Adanya seseorang yang dimana seseorang tersebut terjadi sesuatu hal di luar dari dugaan dia. Nasib atau takdir bukan membawa di dalam suatu keberuntungan, tetapi membawa terhadap sesuatu hal yang bersifat negatif. Sebenarnya kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Wheel of Fortune ini kartu berbicara mengenai keberuntungan, berbicara mengenai Dewi Fortuna, berbicara mengenai angel. Tetapi tidak akan mungkin saya mengatakan keberuntungan karena kartu pertama adalah kartu The Moon. Makanya saya hanya mengambil kata kegelisahan ataupun nasib dari seseorang yang telah pergi meninggalkan diri kamu dan menyakiti diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Keluarnya kartu Justice ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berupa karma, keadilan, ataupun sesuatu hal berupa hukuman. Dengan kata lain, sesuatu hal dalam waktu dekat akan diterima oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut akan mendapatkan suatu karma dari perbuatan yang selama ini disimpan. Ada kabar atau ada berita yang akan kamu terima, tetapi berita tersebut membuat diri kamu terkejut. Berita itu dari orang yang telah pergi meninggalkan diri kamu dengan pecundang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, sepertinya kartu ini masih lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Kenapa? Karena bentuk dari karma tersebut berupa kehancuran. Kehancuran, Wak geng. Kebusukan yang dia simpan, kemanipulatifan yang dia rasakan agar diri dia bisa mendapatkan suatu kebebasan atau perubahan. Namun
kebalikan yang harus terjadi terhadap manusia tersebut dalam waktu dekat ini. The Tower, kehancuran. The Tower, runtuhnya kepercayaan seseorang terhadap manusia tersebut, apalagi diri kamu. Kamu sudah tidak peduli terhadap manusia itu. Kalau bisa manusia itu lenyap dari muka bumi itu. Apakah perkataan yang barusan saya katakan kamu membenarkan? Ayo, jawab dengan jujur. Apakah diri kamu menginginkan manusia itu lenyap dengan pihak ketiganya dari muka bumi ini? Mungkin orang lain bisa kamu berikan suatu kebohongan, tetapi sama saya tidak. Saya cukup jeli untuk melihat dan memberikan suatu kesimpulan dari kartu yang saya pegang. Walaupun terkadang perkataan saya di dalam video banyak yang saya ulang dengan alasan agar diri kamu bisa mengerti setiap perkataan yang saya katakan. Saya cukup jeli untuk melihat seseorang, wah geng. Mulai dari body language, gestur dari seseorang saya cukup jeli. Karena ketika saya melihat bagaimana gestur seseorang, saya langsung memberikan kesimpulan mana yang tidak suka dan mana yang suka. Saya cukup memandang. Mulut saya berbicara tetapi mata saya jeli untuk memandang seseorang. Karena baru-baru ini saya sudah memprediksikan beberapa orang meninggal. Dan itu kenyataan. Saya tidak melebihi suatu kekuasaan dari Sang Pencipta. Tetapi apa yang saya katakan itu adalah kenyataan. Oke, Wak Geng? 4 kartu yang saya pegang ini tinggal menunggu waktu yang akan berputar dalam waktu dekat. Ada berita yang akan kamu terima, di mana berita tersebut membuat diri kamu terkejut dari seseorang yang menerima suatu hukuman, di mana hukuman tersebut membuat manusia itu hancur. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang masih mengarah terhadap unsur tanah, yang masih berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan dari ketiga zodiak tersebut, bukan hanya hancur, tetapi kondisi fisik terganggu, lagi sakit-sakitan. Unsur tanah, unsur air, unsur udara. Aquarius, Gemini, dan Libra. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ini adalah lambang dari zodiak Taurus. Ini adalah lambang dari zodiak Capricorn. Dan ini adalah lambang dari zodiak Pisces. Dan ini adalah lambang dari zodiak Libra. Kamu tinggal pilih di mana zodiak kamu dan di mana zodiak orang yang telah menyakiti diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air dan masih berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Keluarnya kartu The Death sebagai kartu terakhir ada 2 arti. Arti pertama, seseorang ingin memulai suatu hubungan kembali, yang dimana ketika memulai karena sudah hancur di masa lalu. Tetapi kalau saya acuannya terhadap kartu yang sudah saya bukakan dari pertama, yang dimana saya mengatakan tadi ada berita tersebut
ada kabar duka. Saya tidak tahu kabar duka itu berasal dari diri kamu atau mungkin dari manusia tersebut. Setidaknya keenam kartu yang saya bukakan tadi, ada berita yang akan kamu terima yang membuat diri kamu sangat terkejut dalam waktu dekat ini. Oke Wak Geng, sekali lagi saya mengatakan semua informasi yang saya sampaikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.